dan Peruni. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap menyertai kita hingga saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oke teman-teman, mari kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan Mars PT. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah agar kami boleh layak masuk ke dalam tahta kerajaan-Mu. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Kita akan berdoa. Yuk teman-teman, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Kau boleh berikan kami kesehatan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami juga ucap syukur, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, kekuatan untuk menjalani setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awalnya pada akhirnya. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakannya untuk teman-teman. Demikian, bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati.
Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Mari teman-teman, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nancy. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Kita akan bernyanyi 2 bait. Kepada Kak Nancy, dipersilahkan. Shalom teman-teman Taruna, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Kita boleh membuka Alkitab kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berilah kiranya kepada setiap kami anak-anak-Mu pengertian tentang firman-Mu, agar apa yang kami dengarkan nantinya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai ke 13. Kakak akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajar ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu.
Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Baik teman-teman, tema kita pagi hari ini adalah memelihara hukum Allah. Kitab Ulangan merupakan salah satu kata dalam bahasa Yunani yang artinya adalah hukum kedua, atau penyampaian kembali hukum yang sebelumnya sudah diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Kitab Ulangan ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa dan diberikan kepada bangsa Israel untuk dibacakan. Dalam bacaan Alkitab kita, Kitab Ulangan pasal 4 ini menceritakan bahwa Musa menasihati bangsa Israel untuk memelihara hukum Allah. Perikop Alkitab berkata bahwa kita harus memelihara hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan tujuan agar hidup kita lebih taat dan bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan dari Tuhan Yesus sendiri maupun peraturan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah, di rumah, maupun dalam lingkungan sekitar. Teman-teman sekalian, pastinya di sekolah sudah ada dibuat peraturan-peraturan dong. Contohnya seperti datang ke sekolah harus tepat waktu, mengerjakan PR di rumah, mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu, hormat kepada guru, berpakaian rapi, dan lain-lain. Begitu juga di rumah, pastinya ada peraturan yang dibuat oleh orang tua untuk ditaati. Seperti contohnya, tidur malam harus tepat waktu. Misalnya jam 9 harus tidur, jadi waktu belajarnya dari jam 7 sampai jam 8. Pekerjaan rumah dikerjakan dengan baik, contohnya menyapu rumah, mencuci piring, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, dan lain-lain. Masih banyak lagi peraturan-peraturan yang dibuat. Pertanyaannya, apa hukumannya jika kita tidak mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau yang sudah ada? Pasti ada hukuman dari masing-masing peraturan yang ada tersebut. Bagaimana sikap teman-teman seharusnya dengan peraturan-peraturan tersebut? Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini pun kita punya peraturan, yaitu menjaga jarak dengan orang sekitar, memakai masker, mencuci tangan. Hal seperti itu juga merupakan peraturan yang harus kita patuhi. Gunanya agar kita terhindar dari berbagai virus yang ada saat ini di Indonesia. Di sini juga pada ayat pertama dan kedua, Tuhan menekankan kepada kita bahwa peraturan yang Tuhan berikan harus kita lakukan dengan tujuan supaya hidup kita tenang, dan Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa peraturan yang telah Tuhan buat itu janganlah ditambahkan ataupun dikurangi, sebagai bukti bahwa kita mentaati peraturan yang ada dan berpegang pada perintah yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Kakak akan bacakan ayat pertama dan kedua. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dari situ sudah ditekankan oleh Tuhan bahwa kita harus hidup dengan peraturan yang ada, yang sudah Tuhan buat, tanpa kita harus menambahi ataupun mengurangi peraturan-peraturan yang ada tersebut. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat dan mengikuti peraturan yang telah ada agar hidup kita lebih berkenan kepadanya. Teman-teman,
Kakak yakin teman-teman semua pasti sudah punya HP ya. Masing-masing pasti kalian semuanya sudah punya HP. Karena untuk di masa pandemi seperti ini kita memerlukan HP tersebut ataupun laptop ya. Tujuannya untuk kita sekolah online. Ataupun mungkin kita bertemu dengan teman-teman kita secara online, karena untuk saat ini di masa pandemi ini kita tidak boleh sering-sering ketemu sama teman kita ataupun beraktivitas ataupun berinteraksi dengan teman-teman kita di sekitar, gunanya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, sebagai salah satu elektronik yang dipakai untuk berkomunikasi dengan siapapun dan juga dipakai sebagai media pembelajaran saat ini, HP, pasti teman-teman mempunyai peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua untuk penggunaan handphone teman-teman sekalian. Nah, karena pandemi, teman-teman semua harus belajar secara online. Tentunya ada rasa jenuh ya teman-teman, saat teman-teman semuanya sekolah, teman-teman pasti merasa jenuh karena sekolahnya online. Pasti teman-teman berkata, sekolahnya online nih nggak seru, karena nggak bisa ketemu sama teman-teman yang lain, nggak bisa main sama teman-teman yang lain karena ketemunya juga secara online gitu kan. Nah, kita berdoa sama-sama ya teman-teman, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bersekolah seperti biasanya. Nah, karena adanya rasa jenuh yang teman-teman rasakan saat belajar online, sehingga sebagai selingan teman-teman juga menggunakan HP sebagai media untuk menghibur diri. Contohnya, dari sini teman-teman bisa membuka berbagai aplikasi termasuk media sosial dan aplikasi lainnya seperti game contohnya gitu ya. Namun sebagai seorang pelajar, sebagai siswa, teman-teman juga punya peraturan yang dibuat oleh orang tua untuk menggunakan HP dan juga berbagai aplikasi yang ada di dalam HP tersebut. Nah, mungkin peraturan yang dibuat orang tua mau adik-adik semua belajar dengan baik saat waktunya jam sekolah dan diperbolehkan bermain HP saat jam sekolah sudah selesai. Nah, adik-adik pasti tahu jika adik-adik melawan peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua, ataupun kalian adik-adik semuanya tidak taat dengan peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua, maka adik-adik akan mendapatkan hukuman. Nah, untuk hukumannya sendiri, apa saja akibat dari adik-adik tidak taat? Selain mendapat hukuman, kehidupan yang adik-adik jalani juga tidak akan senang dan tidak akan merasakan tenang. Karena apa? Jika adik-adik melanggar peraturan, maka dalam hati pasti adik-adik akan berkata, aduh aku udah begini nih, aduh aku bener nggak ya, aduh aku bakal dapat hukuman apa ya. Tentunya perasaan adik-adik tidak akan tenang. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita taat, agar apa yang kita taati dari peraturan-peraturan tersebut membuat hidup kita menjadi lebih senang, lebih bahagia. Bahkan adik-adik juga akan memperoleh kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Dalam hal ini, adik-adik harus bisa berkomitmen dalam mengikuti peraturan yang ada. Peraturan yang telah dibuat adalah peraturan untuk kebaikan adik-adik dan juga sebagai jalan adik-adik menjadi anak Tuhan yang takut dan taat dengan perintah Tuhan. Nah, Tuhan sudah menyampaikan kepada kita 10 hukum Taurat yang disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Maka dari itu kita harus mentaati ke-10 firman ini dengan tujuan agar kita lebih lagi mengerti dan memahami maunya Tuhan itu seperti apa. Baik adik-adik, Tuhan mau ke-10 firman Tuhan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti contohnya salah satu contoh hukum Taurat yang sering kita dengar, yaitu hukum Taurat yang kelima, yaitu menghormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari
hukum Taurat yang sudah dijelaskan ini, yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita agar nantinya kehidupan kita lebih baik lagi, karena dengan menghormati orang tua hidup kita akan lebih harmonis, lebih bahagia, lebih tenang. Banyak sekali peraturan yang harus kita taati dan harus kita pelajari untuk menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadi teruna kebanggaan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk belajar terus mentaati peraturan-peraturan Tuhan Yesus. Terlebih-lebih kita harus lebih bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ke-10 firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita, untuk membuat hidup kita lebih berarti, lebih berkenan kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, semoga firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nantinya dapat kita sharing atau kita bagi kepada teman-teman kita maupun lingkungan sekitar kita, kepada orang-orang yang mungkin mungkin adik-adik menemukan teman-teman melakukan kesalahan atau melanggar peraturan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa sampaikan kepada mereka semuanya, kepada mereka masing-masing, agar mereka juga belajar untuk mentaati peraturan-peraturan yang Tuhan buat, karena hukum Allah berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik kalian semuanya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan barusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita akan menyanyikan satu bait saja. Tuhan Kau Gembala Kami, tuntun kami denganmu. Bila kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milikmu. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Nancy. Dipersilakan. Baik adik-adik, kita akan doa syafaat. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dan masih bisa merasakan napas kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan dan umur yang panjang, serta berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Biarlah apapun yang mereka kerjakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Gereja GPI Bisloam. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pendeta, presbiter, seluruh karyawan kantor maupun koster, PHMJ. Berkati setiap mereka Tuhan dalam melayani di gereja. Berkati setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Berkati apapun yang menjadi kebutuhan mereka untuk mengagungkan nama-Mu dan dalam memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Bapa kami juga berdoa untuk setiap PLK, terutama PLK PT Persekutuan Teruna. Berkati setiap kakak layan dan juga setiap program-program kerja maupun kegiatan yang belum terlaksana, agar nantinya dapat terlaksana dengan baik menurut kehendak dan rencana Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan negara Indonesia, khususnya Pontianak. Saat ini masalah yang ada yaitu COVID-19 sudah mulai menurun ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan dalam pemulihan negara ini dari COVID-19, dan biarlah upaya vaksinasi di negara ini segera terpenuhi untuk mengurangi paparan virus yang semakin meningkat. Berkati setiap bangsa Indonesia ini ya Tuhan, agar selalu sehat dan dapat terus membanggakan bangsa. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak layan PLK Persekutuan Teruna. Berkati adik-adik layan Teruna ya Tuhan, baik dalam sekolahnya maupun dalam lingkungan sehari-hari.
Berikan kepintaran dan hikmat-Mu ya Tuhan, dalam mereka menjalani pendidikan. Berikan mereka kesehatan jasmani maupun rohani, agar setiap apapun yang mereka kerjakan nantinya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang dapat kami sampaikan. Sempurnakanlah doa kami ini menurut kehendak-Mu Tuhan dan Allah kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, untuk persembahan ini teman-teman bisa langsung bawa ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ya, pada jam kantor gereja. Ataupun teman-teman bisa titip kepada papa, mama, kepada orang tua masing-masing ya. Masukkan di dalam amplop, kemudian tulis nama dan juga tulis sektornya ya, alamatnya, untuk diberikan ke kantor gereja. Oke, mari kita bernyanyi dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu, sambil teman-teman berikan persembahan. Persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Tuhan, terima kasih Kau terus menyertai dan berkati kami Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah ini berguna Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Tuhan, sertai untuk majelis yang mengelolanya Tuhan, supaya memberikan hikmat, supaya bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja dalam pengelolaannya. Terima kasih Tuhan, semoga kami serahkan di dalam nama-Mu. Amin. Warta PT. Minggu depan ibadah PT tetap dilaksanakan secara daring atau online ya teman-teman. Nah, kami harap kakak-kakak lain juga berharap supaya teman-teman tetap bersemangat ya. Meskipun kita melaksanakan ibadah ini masih secara online, kita berdoa saja karena sekolah sudah mulai secara offline gitu ya, sudah mulai dengan tatap muka. Kita berdoa, kita berharap supaya ibadah PT juga pada akhirnya bisa dilaksanakan secara offline ya teman-teman ya, doain. Oke, kemudian kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Happy birthday ya. Semoga panjang umur. Semoga menjadi anak-anak, menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada.
Oke, teman-teman, kita akan menutup ibadah PT pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menutup ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita akan menyanyikan 2 bait. Biarlah kita hanya meminta kepada Tuhan saja untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Tantangan ke depan tidak semakin mudah, namun semakin sulit. Dan biarlah dari firman yang tadi kita dengar bahwa peraturan itu dibuat supaya manusia bisa hidup tentram, aman dan damai. Begitu juga firman peraturan yang dari Tuhan. Itu semua supaya kita boleh semakin hari semakin turut dengan kehendaknya saja, dan supaya kita bisa menjadi garam dan terang untuk orang-orang sekitar kita. Yuk teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407. Untuk doa penutup. Baik teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Kita ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang telah beribadah pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang boleh kami dengar. Biarlah firman yang telah kami dengar ini nantinya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk memelihara hukum-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan berpisah, berkati kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Berkati hari ini, berikan kami selalu kebahagiaan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.